Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 481, Mengapa Nona Gu begitu berpikiran sempit? Jangan begitu, kakak ketiga. Kalau kau melawannya sekarang, dia pasti punya alasan bagus untuk melindungi dirinya sendiri. Mungkin dia bisa memfitnahmu dengan itu. Huran memegang tangan kakak ketiga. Jangan bertindak berdasarkan dorongan hati. Saya tidak bersikap impulsif. Tapi, izinkan saya memeriksa luka kita terlebih dahulu. Seharusnya tidak serius, aku memakai jaket musim dingin yang tebal, kata Huran cepat, aku akan memeriksanya sendiri di kamar mandi. Kakak ketiga baru menyadari bahwa ia akan menurunkan celananya setelah ia tenang. Wajahnya langsung memerah. Kau bisa jalan. Tidak masalah. Huran menguatkan dirinya untuk berdiri. Kemudian, dengan bantuan kakak ketiga, dia masuk ke kamar mandi. Meskipun dia bilang dia baik-baik saja, dia bisa melihat bintik-bintik merah di pantatnya yang putih. Sekarang dia hanya merasakan sakit di kulitnya. Kalau dia menunjukkan rasa sakitnya, kakak ketiga akan merasa bersalah. Jadi, dia melepas pakaiannya dan keluar dari kamar mandi dengan mengenakan jubah mandi. Tidak terlalu serius. Hanya beberapa goresan. Masih perlu diobati. Bagaimana kalau lukanya terinfeksi? Kakak ketiga membawa kotak P3K. Kalau kamu merasa canggung karena aku bisa memanggil pembantu untukmu. Tidak perlu, Huran menolak tawaran itu. Jangan ribut dulu. Kamu bisa melakukannya untukku. Mereka adalah pasangan. Seharusnya tidak menjadi masalah besar jika dia membantunya. Kakak ketiga membantunya naik ke tempat tidur dengan lembut. Kemudian, dia menutupi bagian tubuh lainnya dengan selimut. Ada begitu banyak goresan. Bagaimana dia bisa mengatakan itu tidak serius? Saya akan mendisinfeksi lukanya dan memberikan obat untuk Anda. Kakak ketiga, setelah ini mari kita kembali ke Humanshan, kata Huran, aku tidak akan melepaskannya begitu saja setelah menyakitiku. Aku ingin membuat masalah ini menjadi besar. Tapi tidak dengan cara yang diinginkannya. Baiklah. Kakak ketiga mengangguk. Kemudian, dia dengan hati-hati mendisinfeksi luka dan mengoleskan obat dengan ujung jarinya. Huran merasakan dingin dan gatal di lukanya. Rasanya tidak nyaman. Namun, dia tidak berani bergerak, takut tubuhnya akan semakin terbuka. Kamu menikah dengan keluarga Seng untuk bertahan hidup. Tapi mengapa aku merasa situasimu menjadi lebih berbahaya? Huran tertawa. Trik yang dilakukan kakak ipar kedua hanyalah permainan anak-anak. Dia tidak akan berani meracuniku, atau menyewa pembunuh bayaran untuk membunuhku di siang bolong, bukan? Tapi wanita itu cukup brutal untuk melakukannya. Jadi, jangan salahkan dirimu sendiri. Tidak ada yang memaksaku untuk berpura-pura menjadi orang bodoh. Dan orang bodoh memang ditakdirkan untuk diganggu oleh orang lain. Aku benci semua perkelahian ini. Jadi, aku tidak pernah suka saat kakak kedua, kakak kedelapan, dan kakek berkelahi satu sama lain. Tapi sekarang, aku mengerti mengapa mereka harus berkelahi. Karena mereka ingin melindungi orang-orang yang mereka sayangi. Ayo pergi. Kita akan pergi dengan tenang. Mereka tidak memberitahu siapapun dan pergi ke Humanshan tanpa sepengetahuan siapapun. Setelah beberapa saat, Gu Ziling merasa aneh. Dengan temperamen kakak ketiga, dia seharusnya tidak setenang ini. Dia tidak akan pernah menyerah. Tapi mengapa tidak ada suara? Apakah dia benar-benar mengakui kekalahannya? Faktanya, dia sama sekali tidak tahu kalau kakak ketiga telah pergi ke Humanshan bersama Huran. Begitu Huran kembali ke keluarga Hu, dia akan bisa menangis sepuasnya. Sedangkan kakak ketiga, dia akan terus meminta maaf karena tidak merawat Huran dengan baik sehingga menyebabkan dia diganggu di keluarga Seng. Ketika Papa Hu melihat putrinya terluka parah, ia memanggil kakak ketiga ke ruang kerjanya. Tuan muda ketiga, tahukah Anda hal yang paling saya khawatirkan? Ini. Xiaoran terluka, dan tidak ada yang bisa membelanya. Putri saya mungkin bukan orang normal, tetapi dia tidak boleh diganggu oleh orang lain. Kau benar, ayah mertua. Aku lalai dalam menjalankan tugasku kepada istriku. Namun, aku tidak punya kekuasaan dan tidak punya hak bicara dalam keluarga Seng. Bahkan jika aku bersuara, aku hanya akan membuat kakekku semakin membenciku. Ini akan membuat kehidupan Xiaoran lebih buruk dari sekarang. Papa Hu tenang dan menatap kakak ketiga. Aku mengerti. Tanpa kekuatan, kamu tidak bisa melakukan apapun. Namun, sebagai menantuku, kamu tidak boleh ditekan oleh keluarga Gu selamanya atau kamu tidak akan bisa melindungi Xiaoran. Bagaimana jika aku memberimu kesempatan untuk mendapatkan kekuatan? Apakah kamu akan mengambilnya? Demi Xiaoran dan diriku sendiri, aku akan melakukan yang terbaik. Papa Hu mengangguk. Kalau begitu aku akan membantumu mencapainya. Tapi aku tetap tidak bisa membiarkan apa yang terjadi hari ini berlalu begitu saja. Tentu saja. Ayah mertua, kakek akan datang nanti. Tolong biarkan aku yang mengurusnya. Papa Hu mengangguk dan nadanya melembut. Apakah kamu punya dokter untuk mengobati lukanya? Aku sudah mengoleskan obat pada Xiaoran.
Mengapa Nona Gu berpikiran sempit? Sebenarnya, ada orang yang lebih mengerikan di keluarga Hu. Namun, kakak ketiga belum mengatakan apapun. Karena masalah dengan Gu Ziling belum terselesaikan, mereka seharusnya tidak memprovokasi ibu tirinya yang menginginkan kematiannya. Suasana di keluarga Seng terlalu damai. Gu Ziling tidak tahu apa yang akan dilakukan kakak ketiga. Baru pada waktu makan malam kakek Seng mengetahui bahwa Huran dan kakak ketiga telah pergi ke rumah Hu. Kakek Seng meminta kepala pelayan untuk menelepon kakak ketiga. Namun, ketika kepala pelayan kembali ke ruang makan, dia berkata, Tuan Hu mengundang Anda untuk pergi ke rumah Hu. Apa yang telah terjadi? Keluarga Hu tidak mengatakan apapun. Kakek Seng segera pergi. Jantung Gu Ziling mulai berdebar kencang. Karena dia tidak pernah menyangka bahwa masalah ini akan berada di luar kendalinya. Dia mengira kakak ketiga akan langsung marah dan menghadapinya, tetapi dia malah menuduhnya, mengatakan bahwa dialah yang mencoba membalas dendam padanya. Namun di luar dugaannya, kakak ketiga tidak melakukan apapun sepanjang hari. Dan satu-satunya berita yang mereka terima adalah kakek Seng diundang ke Hu Mansion. Kakek Seng tiba di Hu Mansion tak lama kemudian. Sementara itu, Huran baru saja tertidur setelah minum obatnya. Apa yang terjadi, kakak ketiga? Old Seng, tuan muda ketiga adalah orang yang jujur. Dia tidak akan melakukan semua trik kotor. Namun, dia gagal melindungi putriku. Jadi, aku telah memarahinya. Apa yang sebenarnya terjadi? Perkataan Papa Hu membuat kakek Seng semakin bingung. Pagi ini, Xiaoran duduk di rumput untuk membaca komiknya. Ada pecahan kaca di rumput, jadi dia terluka, Papa Hu menjelaskan. Untungnya, lukanya tidak serius. Kakek Seng segera menatap kakak ketiga setelah mendengar ini. Mengapa kamu tidak memberitahuku saat itu terjadi? Xiaoran berteriak ingin pulang, jadi aku hanya bisa membawanya ke sini, jawab kakak ketiga dengan jujur. Old Seng, ini bukan salah tuan muda ketiga. Dia hanya seorang pemalas yang tidak berdaya dan tidak punya hak untuk berbicara. Aku tidak akan banyak bicara tentang masalah ini, kau lakukan saja apapun yang menurutmu pantas. Kakek Seng menghela napas dan berkata kepada kakak ketiga, bawa saja Xiaoran kembali ke rumah Seng dulu. Aku akan mengurus masalah ini sendiri. Old Seng, dia adalah putriku satu-satunya. Meskipun dia mungkin bukan gadis normal sekarang, aku tetap berharap keluarga Seng dapat memberinya perlindungan terbaik. Tentu saja. Setelah mengatakan itu, kakek Seng memberi isyarat kepada kakak ketiga. Bawa Xiaoran pulang sekarang.